Malika Anastasia, bocah perempuan berusia 6 tahun yang menjadi korban penculikan, ditemukan pada Selasa dini hari dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Untuk informasi selengkapnya, segera kita tanyakan kepada Rizky Darmansyah. Rizky, bagaimana dengan informasi mengenai kondisi Malika saat ini? Iya, Sira Safira, Tisnoveni dan juga pemirsa, saat ini korban Malika Anastasia tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi informasi dari pihak polisian dalam konferensi pers sampaikan bahwa kondisinya sehat, kooperatif dan juga bisa berkoordinasi baik dengan pihak rumah sakit, dokter maupun juga dengan keluarganya. Ada beberapa penanganan yang tengah dijalani oleh Malika juga saat ini dan infonya juga telah menjalani tes visum untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik dari Malika Anastasia karena kita tahu sudah sekitar 28 hari ini terpisah dengan keluarganya. Nah, untuk lebih lengkap mengenai kasus ini dan juga kondisi kesehatan dari korban, Tisa, Sira Safira dan juga pemirsa, kita tanyakan langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Assalamualaikum, selamat sore Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, selamat sore, baik. Pak, mungkin kita ingin dijelaskan terlebih dahulu kondisi Malika hingga saat ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu kita prihatin ya dengan adanya kasus ini. Di samping tentunya kita juga memberikan apresiasi terkait dengan pengungkapan kasus ini oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Saat ini terkait dengan korban, kita melakukan penanganan tentunya terhadap korban sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolri dan juga arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu untuk penanganan kesehatannya karena selama 28 hari di dalam penguasaan pelaku, korban ini mendapatkan tekanan yaitu untuk mengikuti perintahnya, yaitu bekerja sebagai pemulung juga dan juga kerap juga di dalam melakukan kegiatan itu apabila tidak mengikuti keinginan ataupun arahan daripada pelaku ini, pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan juga ya terhadap secara fisik terhadap korban, sehingga pada saat semalam kita mengamankan di daerah Ciledug terhadap pelaku dan juga korban. Ini kita langsung bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Karena melihat kondisi korban ini perlu mendapatkan perawatan dari segi kesehatan secara umum. Kita lihat fisiknya yang perlu mendapatkan penanganan terhadap kesehatannya, dan juga kita juga melihat ini juga perlu mendapat penanganan secara psikologis karena trauma yang dialami ini cukup serius. Infonya juga sudah dilakukan visum Pak ya? Bagaimana hasilnya Pak hingga saat ini? Iya, tentunya kasus ini ya tentunya sesuai dengan laporan awal adalah penculikan. Tentunya dalam pemeriksaan awal unsur penculikan ini sudah terpenuhi ya, karena selama 28 hari pelaku membawa anak ini di bawah penguasaannya dengan bujuk rayu. Kemudian visum kita perlukan juga di dalam hal ini dalam rangka untuk mengetahui apakah di dalam pembawaannya secara di luar kewenangannya ini selama 28 hari ini, apakah ada kekerasan fisik yang dilakukan, karena ini akan berdampak terhadap penerapan pasal yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku ini. Nah, hari ini ya kami mendapatkan update penanganan kasus ini dari penyidik, yaitu tim dokter telah selesai melakukan visum bahwa hasilnya didapatkan pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Adapun kekerasan yang dilakukan adalah pelaku melakukan kekerasan menendang terhadap pinggang korban. Ya, diperkirakan ini dilakukan apabila korban tidak menuruti keinginan atau perintah daripada pelaku. Tetapi ini akan kita kembangkan nanti dalam pemeriksaan lanjutan manakala kondisi fisik dan juga psikis daripada korban sudah stabil, kita akan lakukan pemeriksaan. Di samping itu juga ada sentilan-sentilan terhadap bibir pelaku ya, yang kita temukan dalam hasil visum. Kita tahu ini pelaku ini usianya masih 6 tahun ya, masih sangat
kecil sekali ya. Tentunya ini sangat memprihatinkan ya, dialami oleh anak kecil seperti ini ya. Bisa kita bayangkan selama 28 hari mengalami kekerasan seperti ini, sehingga wajar saat ini pelaku mengalami trauma fisik, psikis yang sangat berat, sehingga Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda ya menurunkan tim dokter dan juga tim psikologi kita untuk memberikan pendampingan terhadap korban sehingga bisa memulihkan kepercayaan dirinya kembali, sehingga nanti bisa kita ambil keterangan ya dalam rangka pemeriksaan lanjutan ya untuk memberikan keterangan terhadap penyidik berapa kali kekerasan itu dialami oleh korban. Lantas dengan adanya hasil visum ini Pak, bahwa korban ternyata mengalami kekerasan, tindak kekerasan, penanganan yang tengah dijalani kurang lebih seperti apa Pak? Tentunya hasil daripada visum ini ya, yang sementara ini kita dapatkan, ini akan menentukan status daripada pelaku. Karena penyidik tinggal memiliki waktu 6 jam ya untuk waktu 1/24 jam sejak penyidik mengamankan pelaku. Sehingga 6 jam ke depan penyidik akan menetapkan status daripada pelaku, yang tentu ya ini kemungkinan besar ya akan mengarah kepada status sebagai tersangka. Ya, jadi di samping pasal 330 atau 330 ayat 2 KUHP yaitu penculikan, juga akan tentunya mengarah kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu pasal 76 dan pasal 80 tentang kekerasan fisik terhadap anak maupun eksploitasi terhadap anak, di mana terhadap Undang-Undang pasal 30 ayat 2 KUHP itu ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Adapun terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu pasal 76 maupun pasal 80 itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ini tentunya nanti akan dikenakan terhadap tersangka ini ya, mengingat hasil visum tadi yang sudah kita ketahui ya sudah dikeluarkan oleh tim dokter atau medis gitu. Selain tentunya pemulihan kondisi fisik, kondisi kesehatan dari korban ini Malika Anastasia, bagaimana nanti pendampingan untuk kondisi psikologis baik korban maupun juga keluarga pasti juga harus didampingi? Tentunya pendampingan psikis ini lebih diutamakan kepada korban lebih dahulu ya. Kita utamakan kepada korban karena ini yang mengalami langsung adalah korban. Tetapi nanti kepada keluarga tentunya kita juga akan memberikan bantuan ya, pendampingan ya, artinya untuk bisa juga menerima ya apa yang dialami keluarga ini, tentunya suatu cobaan yang tidak mudah juga ya. Ya, tentunya Polda Metro Jaya prihatin terhadap apa yang dialami oleh keluarga, tetapi tentunya kami bekerja siang dan malam. Apa yang Polda Metro Jaya lakukan tentunya sebagai wujud nyata upaya bagaimana Polda Metro Jaya memberikan perlindungan kepada semua warganya ya, dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kepastian perlindungan Polda Metro Jaya kepada semua warga masyarakat bahwa siapapun yang berbuat pelanggaran hukum di wilayah Polda Metro Jaya kami akan menindak tegas begitu. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Itulah tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kita harapkan tentunya kondisi dari korban Malika Anastasia ini segera pulih dan bisa kembali bersama keluarganya untuk kembali beraktivitas lagi di rumah. Sementara demikian kita kembalikan pada rekan-rekan di studio.